Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Raffi Rafsanjani dan juga yang kedua Ismail Ziko Ardiansa, yang ketiga Adam Saifuddin, yang keempat Michael Lisa. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari data mining, matkul data mining. Kebetulan kami kebagian judul sebentar sana kelompok 2 buat sistem clustering pada data student performance berikut dengan model complete linkage cluster. Nah, jadi itu judul dari tugas kami. Oke, sebentar, ini tadi saya akan menjelaskan program dari hasil kita. Yang pertama saya menjelaskan dari nomor baris pertama ini sampai sini. Fungsinya jadi untuk Pandas ini sendiri membaca dan mengelola dataset CSV. Baris kedua juga Matplotlib ini juga berfungsi menampilkan grafik dendrogram. Yang ketiga melakukan normalisasi data, dan baris keempat ini juga merupakan algoritma clustering. Yang kelima ini membangun struktur hierarki cluster. Dan di bagian sini data sampai sini ini berfungsi untuk membaca file dataset student performance CSV tadi, dan juga menampilkan 5 data pertama untuk memastikan data berhasil dimuat. Dan untuk fitur data select ini bagian ini berfungsi memilih hanya kolom dengan tipe data angka, dan juga karena algoritma clustering hanya dapat memproses data numerik. Dan di bagian sini scalar, di sini fitur ini berfungsi, ini normalisasi data, berfungsi menyamakan skala nilai setiap fitur, dan juga yang kedua mencegah satu fitur mendominasi proses clustering, dan yang ketiga meningkatkan akurasi pengelompokan. Dan di bagian sini PLT sampai sini. Nah, ini untuk menampilkan dendrogram. Berfungsi detailnya berfungsi membuat grafik dendrogram. Yang kedua menggunakan metode complete linkage atau jarak terjauh antara anggota cluster. Yang ketiga menampilkan struktur penggabungan data dan tingkat kemiripannya. Yang keempat, yang keenam, di bagian sini proses clustering. Nah, ini berfungsi untuk data dikelompokkan menjadi 3 cluster, dan di setiap data mahasiswa diberi label cluster 0, 1 atau 2. Nah, untuk data cluster sampai sini ini berfungsi untuk menyimpan hasil ke dataset. Jadi fungsi detailnya, kode ini menambahkan kolom baru bernama cluster. Yang kedua menunjukkan hasil pengelompokan setiap mahasiswa. Nah, untuk data to CSV ini sampai sini berfungsi untuk menyimpan dataset yang sudah diberi cluster. Yang kedua ke file baru bernama hasil clustering student CSV.
Nah, untuk yaitu tadi penjelasan dari program kami, dan akan saya coba untuk terminalnya hasil dari program kami. Oh ya, langsung saja dijelaskan oleh Mas Ziko di Bulu-Bulu. Oh, langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk program output kami untuk outputnya. Jadi kita membuka terminal lebih dahulu. Kita enter saja. Nah, setelah itu tadi menampilkan output diagram complete linking. Ini adalah sedikit penjelasan dari kami. Dendrogram merupakan grafik berbentuk pohon yang digunakan untuk menampilkan proses penggabungan data menjadi beberapa kelompok atau klaster berdasarkan tingkat kemiripan. Pada sumbu horizontal atau sumbu X ditampilkan indeks data mahasiswa yang berasal dari dataset, sedangkan pada sumbu Y ditampilkan jarak atau tingkat perbedaan antar data. Di sini semakin rendah nilai jarak maka semakin mirip data tersebut, dan begitu sebaliknya. Semakin tinggi nilai jarak maka semakin besar perbedaan antar data. Berdasarkan dendrogram yang dihasilkan dapat dilihat bahwa beberapa data mahasiswa digabung terlebih dahulu karena memiliki nilai yang mirip, sedangkan data lainnya bergabung pada jarak yang lebih tinggi karena karakteristik yang lebih berbeda. Dengan menarik garis horizontal pada jarak tertentu, misalnya pada jarak 3, dibagi menjadi 3 klaster utama. Hal ini sesuai dengan parameter jumlah klaster yang digunakan dalam program, yaitu sebanyak 3 klaster. Itu sedikit dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.